Bentar ya. Oke, bisa dimulai langsung lah ya. Ya, Oke, baik. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, dan juga Bapak Andi MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah wajib studi kelayakan bisnis. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada ruang meeting Zoom pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Hosiana Gracia De Haryanja, dan juga rekan-rekan saya. Boleh perkenalkan dirinya, teman-teman? Saya Julita Permatasari. Saya Yoselin Pardesi. Saya Nabila Putri. Saya Nabila Nurabidah. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan lanjutan wawancara secara online kepada pemilik PT Harbros Indonesia, yaitu Bapak Deo Haryanja. Baik, sudah bersama kami Bapak Deo. Halo Bapak. Ya, terima kasih banyak ya Pak, sudah kembali meluangkan waktunya Bapak untuk pertemuan online kedua ini dan bersedia untuk melakukan wawancara kedua bersama kami. Baik, sebelum memulai sesi pertanyaan, mungkin saya akan bacakan secara singkat ya, profil dari PT Harbros Indonesia yang sudah diperkenalkan dari wawancara sebelumnya, yaitu PT Harbros Indonesia pertama kali itu bernama PT Bonatama Arta Mulia, sudah berdiri dari tahun 1996 dan kemudian berganti saham dan berganti nama menjadi PT Harbros Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang general trading, kontraktor, dan juga perkebunan kelapa sawit skala kecil. Nah, PT Harbros Indonesia sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di Jambi. Baik, Pak. Dalam wawancara sebelumnya, kita sudah banyak bertanya nih, Pak, dan membahas mulai dari profil, kelengkapan surat legalitas, dan juga teknik yang digunakan per bidang usaha yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, untuk sesi wawancara kali ini, kami ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen dan juga organisasi, aspek sosial dan keuangan, dan juga aspek lingkungan. Baik, bisa dimulai ya Pak Deo. Untuk pertanyaan pertama dan seterusnya, saya lemparkan kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, Bapak. Saya Julita. Saya mau bertanya tentang aspek pemasaran dan ini. Yang pertama itu, pendekatan apa sih Pak yang dilakukan pada PT Harbros Indonesia dengan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan konsumen dan bagaimana informasi tersebut diintegrasikan ke dalam strategi pemasaran mereka? Terima kasih Pak. Itu karena kita bergerak di beberapa pihak gitu. Nah, ini strategi marketing ataupun pemasaran yang berbeda-beda. Ya, jadi tergantung dari aspek bisnisnya. Yang pertama, misalnya perkebunan. Perkebunan itu kami eh, eh, bekerjasama dengan pihak pabrikan atau yang disebut dengan PKS atau pabrik kelapa sawit. Nah, dia yang memproduksi CPO. Kami hanya memproduksi TPM-nya, tandan buah segar dari kelapa sawit itu sendiri sebagai bahan baku untuk pengolahan dari CPO. Nah, crude palm oil. Ya, CPO itu crude palm oil. Jadi bahan baku untuk pembuatan minyak, sabun, dan segala macam. Ya. Jadi pemasaran di sini uh, tidak terlalu banyak melakukan effort ya, karena memang produk ini adalah produk yang dibutuhkan. Oke, jadi dalam setting bisnis kita pada saat kita melakukan setting bisnis juga menjadi pertimbangan kita adalah dari sisi market. Ya, ini adalah produk yang memang dibutuhkan. Jadi
effort marketingnya tidak terlalu besar dari sisi kita. Terus kita yang didekati. Nah, ini adalah cara membaca peluang pasar, ya. Itu yang dari sisi perkebunannya. Untuk sisi kontraktor, pekerjaan kontraktor, nah ini kita sendiri yang melakukan marketing. Di sini adalah tentunya juga sesuai dengan bidang yang kita kuasai atau yang kita kerjakan, ya. Nah, jadi hubungan antar lembaga atau pemilik proyek, nah kita harus melakukan ataupun update setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, itu berbeda caranya. Nah, ini kita lebih banyak melakukan support atau mencari market yang bisa kita kerjakan. Nah, itu. Demikian juga untuk trading ya. General trading itu misalnya seperti yang kami lakukan untuk trading batubara. Nah, kami mempertemukan antara pembeli dan penjual. Karena penjual batubara itu belum tentu bisa ketemu dengan pembeli batubara. Kita akan di sana mempertemukan mereka, mensinkronkan antara kebutuhan masing-masing sehingga terjadi transaksi bisnis. Nah, jadi di sini yang diutamakan adalah hubungan personal ataupun jaringan dan izin. Kebanyakan di sana. Untuk batubara Indonesia itu kan banyak yang lain juga seperti Pakistan. Maaf Pak Deo memotong pembicaraannya, suaranya agak samar-samar menghilang dan semakin kecil Bapak. Gimana Pak Deo? Apa bisa dilanjutkan? Halo? Iya, sudah Ya. jelas. Oke, ya. Jadi untuk trading itu memang kita banyakkan pendekatan menggunakan jaringan yang kita miliki gitu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan apa namanya? Ada yang belum terjawab dari pertanyaan si siapa tadi? Sudah Bapak, sudah aman. Jadi kesimpulannya itu dalam pengelolaan bisnis perkebunan kelapa sawit itu kan bekerjasama dengan pabrikan ya Pak. Jadi untuk memproduksi minyak dan lain-lain. Jadi mungkin kunci keberhasilannya itu terletak pada optimalisasi hubungan antar lembaga ya Pak. Jadi mungkin sudah cukup menjawab. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Oke. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana PT Harbros Indonesia mengelola sumber pendanaan bisnisnya, khususnya dalam menentukan penggunaan modal pribadi versus pinjaman untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Bagaimana PT Harbros Indonesia mengelola sumber pendanaan bisnisnya, khususnya dalam menentukan penggunaan modal pribadi versus pinjaman untuk kebutuhan investasi dan modal kerja? Modal pribadi dengan modal pinjaman gitu ya. Itu sama-sama pinjaman. Ya. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan,
modal pribadi maupun modal pinjaman dari pihak ketiga atau lembaga perbankan itu semua sama-sama diakui atau di treatmentnya itu sebagai tentunya itu sebagai pinjaman ya. Untuk perlakuannya itu kita tentunya harus melihat dari sisi cost-nya, cost of money-nya gitu ya, secara pribadi maupun secara lembaga atau sumber dana keuangan lainnya gitu ya. Itu tentunya hitungannya berdasarkan cost of money. Cost of money itu maksudnya misalnya biaya terhadap pinjaman itu sendiri. Karena setiap kita melakukan pinjaman modal, tentunya ada biayanya. Nah, dari situ kita akan menghitung kalau perbandingan mana yang lebih menguntungkan dari pribadi maupun dari lembaga dan tingkat kesulitannya seperti apa. Misalnya kalau dari dari pribadi secara persyaratan mungkin akan lebih mudah gitu ya, tapi cost-nya bisa lebih mahal. Jadi ada hitung-hitungannya di sana, kita akan pertimbangkan juga termasuk dari sisi resikonya. Nah, jadi kalau kami yang selama ini memang ya kita lebih banyak tidak tidak terlalu banyak menggunakan pinjaman dari pihak luar gitu ya. Kita menghindari itu. Kita memaksimalkan dengan modal yang kita miliki itu sendiri. Karena semua mempunyai resiko. Kecuali kalau misalnya memang karena memang sesuatu proyek membutuhkan dana dan kita tidak secara internal perusahaan tidak sanggup menyediakan, baru kita akan pertimbangkan untuk melakukan pinjaman dari pihak luar. Jadi tetap hitungannya adalah cost and benefit-nya gitu ya, cost and benefit dari pinjaman itu sendiri. Itu secara global. Baik Pak, di sini saya izin memberikan kesimpulan. Jadi kita tuh harus melihat dari sisi cost of money-nya secara pribadi maupun secara lembaga atau sumber dana keuangan lainnya. Nah, kita juga harus Termasuk resiko ya. iya, mana yang memberi keuntungan lebih banyak dan harus mempertimbangkan dari sisi risikonya juga. Ya, jadi juga dari sisi kemudahan ya, kemudahan untuk memperoleh pinjaman itu sendiri. Tapi selama ini yang kita lakukan memang kita menghindari penggunaan modal dari luar, kita maksimalkan yang dari internal kita sendiri. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatan wawancaranya malam hari ini. Saya izin bertanya mengenai aspek dari manajemen dan juga organisasi PT Harbros. Kira-kira apa saja bentuk pelatihan dan juga pengembangan karyawan, terutama untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang teknis dan juga manajerial dari PT Harbros itu sendiri? Oke. Mama bisa menjelaskan ke saya apa itu manajemen? Kalau yang dari saya pahami itu manajemen adalah suatu skill untuk mengorganisir dan juga mengatur suatu aktivitas dari suatu organisasi, Pak. Oke. Manajemen itu intinya ya, saya kasih tahu Anda ya. Ini intinya adalah how to get something through other people. Jadi kalau Anda pelajari ada manajemen keuangan apa segala macam, organisasinya dan segala macam, tapi intinya poinnya adalah di dalam prakteknya itu adalah how to get something through other people. Itulah manajemen. Jadi di situ ada berapa poin? Jadi kan how to get something artinya itu goal, tujuan.
Melalui apa kita memperoleh itu? Melalui orang lain. Orang lain itu maksudnya apa? Pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan kita. Ya kan? Jadi tentunya kita di dalam mengelolanya itu adalah sesuai dengan tujuan itu tadi. Maka kita mengaturnya, mengorganisirnya, to organize segala sesuatunya itu sesuai dengan goal kita. Gitu. Nah, maka kita tempatkan orang-orang yang mempunyai keahlian ataupun skill seperti Anda sampaikan tadi, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Nah, terus kalau misalnya dibutuhkan training, pelatihan, itu tadi pertanyaannya, kan? Bagaimana itu pelatihan dilakukan? Tentunya memang ya juga sama. Yang pertama memang kita membutuhkan yang sudah mempunyai basic skill yang kita butuhkan untuk masing-masing pekerjaan yang ditugaskan ke masing-masing SDM kita kan gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk apa namanya training, kita lebih banyak melakukan melalui diskusi-diskusi secara langsung. Itu akan lebih mengena, ya, karena memang kami perusahaan kecil, belum membutuhkan artinya sesuatu training yang khusus untuk mencapai skill tertentu gitu ya. Jadi kami lakukan melalui diskusi-diskusi pada karena setiap ini kan kita menghadapi case permasalahan gitu ya, kasus. Nah, jadi setiap itu ya kita lakukan dari situlah kita lakukan dengan diskusi-diskusi itu menggali cara-cara ataupun teknik untuk meningkatkan skillnya supaya itu tujuan tercapai. Itu kurang lebih. Karena kami hanya perusahaan kecil mencoba menangkap peluang dari niche market atau relung-relung market gitu ya. Nah, bukan perusahaan besar yang sangat membutuhkan misalnya harus pelatihan ini, pelatihan itu, belum kita lakukan seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita memaksimalkan peluang yang ada sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu ya kita lakukan. Oke, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, saya izin bertanya, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Pertanyaan saya di sini, bagaimana sih PT Harbros Indonesia ini memanfaatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk tetap kompetitif di pasar domestik, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi seperti kenaikan biaya produksi dan perubahan preferensi konsumen lokal. Bisa diulang? Agak cepat. Oke, Jadi suaranya. jadi pertanyaan saya, bagaimana PT Harbros Indonesia ini memanfaatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk tetap kompetitif di pasar domestik, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi seperti kenaikan biaya produksi dan perubahan preferensi konsumen lokal? Eh, Maaf maaf Pak, suaranya nggak ada. Halo? Udah Pak. Oke. Kalau untuk kompetisinya memang apa ya? Karena memang kita bukan memproduksi sesuatu yang spesifik gitu ya. Ya, itu kita selalu harus menyesuaikan dengan
situasi ataupun permintaan daripada klien kita, nasabah kita. Kalau untuk perkebunan ya itu memang sudah tipis lah kan, karena itu kita hanya melakukan efisiensi dari sisi pengelolaannya. Terlalu banyak di sana peran efisiensi yang dibutuhkan, karena itu hanya memproduksi tanaman buah segar. Nah, kalau untuk kontraktor ya tergantung daripada pemberi kerja, kita harus menyesuaikan. Nah, kalau untuk trading juga sama. Jadi peran teknologi di sini memang tidak terlalu maksimal menonjol ya. Kita hanya menyesuaikan sesuai dengan perkembangan dari permintaan daripada klien kita. Tapi kalau permintaan kliennya itu membutuhkan teknologi ataupun yang lebih tinggi, kita harus memang tetap menyesuaikan. Kita harus update gitu ya. Nah, seperti itu ininya. Apa itu apakah jawaban itu yang dibutuhkan atau gimana? Saya juga nggak yakin soalnya. Pertanyaan Anda terlalu umum gitu loh, terlalu general gitu. Ya nggak apa-apa sih Pak. Mungkin tergantung dari perusahaannya sendiri. Untuk jawaban Bapak yang tadi berarti menyesuaikan dari perusahaannya ya Pak. Tergantung dari klien kita, permintaan klien kita yang kita service itu seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi kita yang jelas kita melakukan hitungan segala sesuatunya itu ya pada tujuan goalnya kita melakukan di klien kita happy, puas, dan kita memperoleh profit kan gitu ya. Jadi itu semua pertimbangannya kita berdasarkan itu gitu. Iya, baik Pak. Saya izin bertanya lagi nih Pak. Gimana sih PT Harbors Indonesia ini berkontribusi terhadap pemberdayaan di lingkungan masyarakat lokal melalui program dan tanggung jawab sosial perusahaan? Dan apakah ada dampaknya terhadap hubungan perusahaan dengan komunitas sekitar, Pak? CSR company social responsibility itu langsung maupun tidak langsung tetap ada. Misalnya, ya kan, tentunya kan kita berkontribusi memberikan pekerjaan kepada ya sekian orang gitu ya. Itu salah satu ininya. Tapi kalau misalnya dampak itu ya tentunya kan kita harus tetap jaga setiap pekerjaan itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diatur terhadap bagaimana kita berkontribusi atau menjaga lingkungan. Pekerjaan kita harus selalu disesuaikan dengan itu. Nah, kemudian kalau dari sisi CSR-nya, corporate social responsibility kita terhadap masyarakat, ya langsung dengan tidak langsung itu ada, tapi belum seperti perusahaan besar. Perusahaan besar kan memang sudah ditentukan sekian persen dari profitnya harus disalurkan sebagai bagian daripada CSR. Ya. Nah, kalau kita memang hanya dari sisi tidak terlalu besar lah gitu ya, untuk ukuran cara ini karena memang kita masih perusahaan kecil. Oke, baik Bapak. Kalau untuk dari hasil pendapatan per bulan atau per tahun, apakah bisa dijabarkan Pak? Apa dikasih tahu gitu? Gimana? Untuk per bulan berapa Pak? Tergantung ya. Karena ya untuk perkebunan kita bisa
bisa hitung ya. Misalnya produktivitas kebunnya berapa itu bisa. Tapi kalau untuk kontraktor kita nggak bisa tentukan. Karena tergantung daripada pekerjaan yang kita peroleh gitu ya. Eh, agak sulit juga untuk ininya. Terus kemudian kalau untuk trading ini juga tergantung juga. Jadi sulit untuk membuka seberapa besarnya gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita eh, yang penting kita masih bisa compete, masih bisa bersaing, masih bisa hidup, masih bisa menggaji pegawai, ya kita udah syukuri gitu. Baik, Pak. Berarti melalui ininya ya, perusahaannya, maksudnya penghasilannya gitu. Tergantung dari pekerjaannya gitu ya, Pak. Iya, Untuk tergantung dari pekerjaan. dilanjutkan oleh hasilnya. Oke, baik Pak. Tadi sudah ditanyakan tentang banyaknya aspek ya Pak. Ini pertanyaan terakhir mungkin mengenai aspek lingkungan. Yang dimana kita tahu ya kalau kita mengelola sebuah bisnis gitu harus ada kesesuaian lingkungan gitu. Karena pengaruh lingkungan itu sangat berdampak pada kegiatan bisnis dan juga lingkungan di sekitar. Untuk wawancara yang pertama mungkin pernah dijelaskan kalau cabang itu PT Harbros Indonesia salah satunya ada di Jambi untuk membudidayakan ini kelapa sawit ya. Itu sesuai tidak lingkungan bisnisnya dengan aspek usaha dari perkebunan kelapa sawit sendiri Pak? Apakah berpengaruh negatif atau positif gitu lingkungan di daerah Jambi dengan kegiatan budidaya kelapa sawit sendiri? Kita melakukan bisnis kan tentunya ada seluruhnya itu ada perizinan. Ya, kita membuka perkebunan tentunya kita melalui tahapan-tahapan perizinannya. Di dalam tahapan perizinannya itu kan sudah ditentukan bahwa kita tidak boleh melanggar hal-hal yang tidak diatur yang menyangkut kepada lingkungan. Itu otomatis kita harus ikuti. Dalam bisnis kelapa sawit itu otomatis itu harus kita ikuti. Ya, jadi yang jelas bahwa eh, kita tidak boleh merusak alam kan. Nah, justru kita harus memperbaiki gitu. Nah, kita lakukan di sana. Misalnya pencegahan banjir, yang dampak kepada lingkungan sekitar. Kita harus berkontribusi. Nah, kalau untuk pekerjaan kontraktor, itu sudah diatur sedemikian rupa. Setiap pekerjaan itu tentunya ada penyakit aspek lingkungan yang kita harus jaga. Jadi kita kan tidak akan dibayar tidak ya sesuai dengan standar. Otomatis kita pasti berkontribusi di dalam. Nah, kalau untuk trading ya apa ya? Saya kira tidak terlalu banyak ya pengaruhnya terhadap itu terhadap lingkungan karena itu juga tergantung. Karena kami hanya karena kalau trading batu bara itu yang melakukan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan itu adalah produsennya dari batu bara itu sendiri. Nah, itu ada tanggung jawabnya di pihak itu, bukan di pihak kami. Kami hanya menjembatani, mempertemukan antara penjual dan pembeli. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, baik. Berarti berkaitan dengan perizinan di mana dari PT Bapak sendiri harus mengupayakan untuk tidak terjadinya kerusakan di lingkungan daerah tempat Ya, usaha terjadi gitu ya. Oke. Kalau ya. tentang Kita harus ikuti peraturannya. Jadi tidak boleh melanggar. Itu prinsipnya. Karena kalau kita melanggar, tentunya kan itu ada eh, ada penaltinya kan. Ya, gitu.
Oke, berarti tidak pernah gitu ya untuk melanggar karena ada poin penaltinya. Nah, untuk pengelolaan limbah produksi sendiri, Pak, termasuk kayak mungkin ada limbah cair dari pengelolaan kelapa sawit, itu cara pengelolaannya gimana untuk mengurangi dampak lingkungan? Kalau di kita kan nggak ada limbah, ya, nggak ada. Yang ada limbah itu adalah di PKS-nya, di pabrikannya, pabriknya yang ada limbah. Nah, itu tentunya juga sudah ada aturan tersendiri, standar pengolahan CPO-nya sendiri, ada aturan tersendiri yang mereka harus ikuti. Tapi kalau kita sebagai pekebun, itu nggak ada limbah. Karena kita budidaya, gitu ya, budidaya kelapa sawit yang nggak ada limbah. Berarti Kalau budidaya. limbah yang mungkin terjadi ya, hanya dari side effect dari penggunaan pupuk ya. Itu aja. Side effect daripada penggunaan pupuk, karena setiap budidaya itu kan memerlukan pupuk. Nah, pupuk itu ada pupuk organik maupun pupuk kimia. Mungkin yang ada pengaruhnya itu adalah dari sisi pupuknya. Kalau pupuk organik kan tidak ada efeknya. Jadi limbah di kelapa sawit, di kebun kelapa sawit nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti ini budidaya kelapa sawit dari penanaman sampai berbuah dan dijual kepada pabrik gitu ya, Pak? Tidak Ya. berbudidaya sampai menjadi minyak kelapa sawit itu tidak berarti? Ya, oke. Untuk tadi sudah dijelaskan itu mengenai pupuk, Pak. Pupuk kimia itu gimana tuh? Cara dari PT Harbros Indonesia ini dalam mengelola limbah dari pupuk kimia tersebut agar tidak merusak lingkungan itu bagaimana, Pak? Itu pupuk itu kan yang mempunyai tanggung jawab itu adalah pabrikan pupuk tentunya. Karena kan yang mereka yang produksi, kita hanya sebagai user. Jadi tingkat toleransi terhadap lingkungan itu kan tentunya sudah diatur oleh pemerintah atas produksi pupuk itu sendiri, pupuk kimia itu sendiri gitu loh. Jadi efeknya itu memang ada ya, yang dirasakan tanah bisa lebih keras, kemudian mikroba bisa mati dan segala macam itu adalah efek daripada itu, tetapi itu sudah diperhitungkan seminimal mungkin daripada penggunaan itu. Jadi kalau kita nggak ada upaya yang bisa kita lakukan karena itu sudah atas izin yang diberikan oleh pemerintah terhadap produksi pupuk itu sendiri, ya kan? Nah, pupuk yang diproduksi sampai tingkat mana sudah diperhitungkan kan toleransinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hanya sebagai user, sebagai pengguna. Oke, ada lagi yang lain? Siap, Pak. Sudah cukup menjawab. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Deo telah berkenan untuk menyisihkan waktunya untuk melakukan wawancara online kepada kami terkait aspek lanjutan dari wawancara sebelumnya, yaitu pasar dan pemasaran, finansial, manajemen organisasi, ekonomi dan sosial, dan juga aspek dari lingkungan. Oke, baik. Mungkin saya akan tutup presentasi ini. Maaf apabila ada perilaku ataupun perkataan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaat untuk bahan pemikiran buat teman-teman semua ya. Kalau ada sesuatu Terima yang... kasih banyak Pak Deo. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Deo. Sukses selalu Pak Deo dalam usaha Amin. dan kegiatan sehari-harinya. Sehat selalu ya Pak.